Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau di pagi hari ini Tuhan masih menganugerahkan kesehatan bagi kita semua untuk kita boleh beraktivitas, melakukan tugas, tanggung jawab pekerjaan di sepanjang hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari ini kami datang mengucap syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami, menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan lewat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Dan kami juga Tuhan sudah karuniakan nafas hidup untuk memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kami melanjutkan tugas pekerjaan kami akan mendengarkan firman-Mu. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 20, ayat 26 sampai ayat 28. Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28 yang berbunyi demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara-saudara berkarir dalam pemerintahan, menjadi pejabat di dalam pemerintahan, atau menjadi anggota legislatif, menjadi pejabat di dalam instansi TNI atau Polri, maka saudara-saudara akan mendapatkan pelayanan dari staf atau anak buah. Begitupun apabila saudara-saudara menjadi pejabat dalam suatu perusahaan swasta atau perusahaan BUMN, menjadi direktur atau menjadi manajer, maka saudara-saudara akan menerima penghormatan dan dilayani oleh karyawan atau pekerja di perusahaan saudara. Dan itu wajar, itu lumrah, karena pasti staf, anggota atau anak buah menghormati atasan. Tapi saudara-saudara, di dalam gereja ada juga jabatan di dalam gereja, yaitu pendeta, penatua, dan diaken. Itu adalah jabatan gereja. Saudara boleh berkarir di gereja, baik dalam jabatan pendeta, penatua, atau diaken. Pendeta itu mulai dari ketua jemaat, kemudian kita mengenal ketua wilayah, atau di gereja-gereja lain mengenal istilah musyawarah pelayanan. Kemudian saudara-saudara boleh berkarir juga ke tingkat yang lebih tinggi, sinodal, menjadi pejabat gereja yang bersinode, entah itu menjadi ketua sinode, sekum sinode, atau bendahara sinode. Boleh, saudara boleh berkarir.
Tetapi jabatan-jabatan sekuler dan jabatan dalam gereja berbeda. Kalau jabatan-jabatan sekuler, baik di pemerintahan atau di swasta, saudara mendapatkan penghormatan dari staf atau anak buah. Tapi dalam jabatan gereja, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi, dalam Matius pasal 20 ayat 16 sampai ayat 18, mengatakan, Matius 20 ayat 26 sampai 28, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus datang dari sorga sebagai anak Allah, datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan dia melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Nah, saudara-saudara, ini teladan yang Yesus tinggalkan bagi kita semua sebagai orang percaya. Saudara boleh menjadi bos di kantor, saudara boleh menjadi komandan, saudara boleh menjadi panglima, saudara boleh menjadi atasan di kantor atau di perusahaan, menjadi direktur atau menjadi manajer. Saudara akan dilayani oleh staf atau bawahan. Tapi di gereja, saudara dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Jabatan pendeta, penatua, atau diaken adalah jabatan pelayanan untuk melayani jemaat. Tidak memandang tingkat sosial ekonomi dalam jemaat, tidak memandang tingkat pendidikan di dalam jemaat, tidak memandang tingkat kedudukan dalam masyarakat di jemaat. Tapi ketika saudara menerima tugas tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan dalam jabatan pendeta, penatua atau diaken, itu adalah jabatan pelayanan. Seperti yang Yesus teladankan, bukan dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara-saudara terpanggil menjadi pelayan Tuhan di gereja kita periode 2023-2027. Marilah kita siapkan hati kita untuk menjadi pelayan Tuhan, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang lagi mengucap syukur karena di pagi hari ini Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tuhan melawat kami sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami. Tuhan sudah menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pimpin kami dalam aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini, agar apapun yang kami lakukan berhasil. Kalau Tuhan menyertai dan memberkati kami, biarlah janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.